Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Pradita University. Di pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai intent dan TOAS. Apa itu intent? Intent adalah sebuah kelas yang menghubungkan antara satu activity dengan activity yang lain, atau satu halaman dengan halaman yang lain. Kemudian ada yang namanya TOAS atau TOAS. TOAS itu adalah sebuah pesan yang akan muncul ketika kita melakukan sebuah aksi. Sebagai contoh, misalnya ketika kita menekan sebuah tombol simpan dan akan keluar sebuah pesan, data Anda berhasil disimpan. Itulah yang disebut dengan TOAS. Sebagai contoh, di sini saya akan mempraktikkan apa itu yang disebut dengan intent dan apa itu yang disebut dengan TOAS. Skenario awalnya adalah saya memiliki 3 buah halaman atau 3 buah activity, yaitu yang pertama ada halaman utama atau main menu, kemudian ada activity pertama, kemudian ada activity kedua. Berarti saya memiliki 3 activity. Nah, untuk menghubungkan 3 activity tersebut, kita gunakan yang namanya intent. Itulah fungsi intent. Kemudian TOAS. TOAS ini misalnya saya memiliki sebuah button, kemudian button ini saya klik, maka akan muncul sebuah pesan, ini menu second activity. Itulah yang disebut dengan TOAS. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ini ada intent, ini pengertian intent. Intent merupakan kelas yang disediakan untuk perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain, atau dari satu activity ke activity yang lain. Misalnya saya punya 3 activity, kemudian 3 activity itu saling berhubungan, maka kita gunakan fungsi intent. Kemudian fungsi intent itu sendiri ada 3. Yang pertama, untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu package yang sama. Jadi sebagai contoh yang tadi, itu saya memiliki 3 buah activity, tapi masih dalam satu package yang sama. Maka kita gunakan fungsi intent. Terus yang kedua, untuk memanggil activity lain yang tidak dalam satu package dan satu project yang sama. Ataupun di beda project itu sebenarnya bisa. Tapi biasanya kita hanya memanggil satu activity dalam satu package yang sama. Tapi kalau satu package dan satu project yang sama. Tapi jika Anda bertanya, apakah harus di dalam satu project yang sama? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi kita bisa memanggil yang namanya intent di beda project. Terus yang terakhir, untuk memanggil activity yang sudah ada di dalam fungsi internal Android itu sendiri. Sebagai contoh misalnya ada dial number, open browser, dan lain sebagainya. Kemudian ada 2 intent, yaitu implicit intent dan explicit intent. Implicit intent itu adalah intent internal yang biasanya memanggil activity yang sudah ada di fungsi internal Android. Sebagai contoh misalnya, Anda mau memanggil dial number, Anda mau memanggil open browser, Anda mau memanggil internet, Anda mau memanggil web view. Itu biasanya kita gunakan yang namanya implicit intent atau intent internal. Terus yang kedua yaitu explicit intent atau intent eksternal. Biasanya intent ini digunakan untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu project ataupun di beda project. Seperti itu. Jadi itu 2 intent. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan sebuah intent. Mari sama-sama kita buka Android Studio-nya. Silahkan dibuka Android Studio-nya. Kemudian Anda buat project baru. File, new project. File, new project. Kemudian pilih yang empty activity. Jangan lupa kemudian Anda tekan tombol next. Beri nama intent. Kemudian package name-nya menyesuaikan. Save location-nya tolong juga disesuaikan. Kemudian language-nya, bahasa pemrogramannya
seperti kita tahu bahwa di Android Studio sudah mendukung dua pemrograman, yaitu Kotlin dan Java. Untuk sementara kita masih menggunakan yang namanya Java. Silahkan dipilih Java. Kemudian minimum API levelnya tolong disesuaikan, jangan terlalu yang maksimal. Contoh misalnya Anda pilih yang Android Q karena penggunanya masih di bawah 1%. Jadi sebagai contoh misalnya saya gunakan yang versi 4.0 yaitu es krim sandwich. Penggunanya masih banyak. Dari data Google itu masih 100% device di seluruh dunia yang menggunakan. Kemudian setelah itu silahkan diklik finish. Kemudian kita akan menunggu karena Gradle. Jadi silahkan menunggu. Oke. Sambil menunggu kita coba kembali ke slide presentasi yang tadi. Jadi misalnya di sini saya akan membuat sebuah intent, yaitu explicit intent. Apa itu explicit intent? Yaitu intent yang menghubungkan antara satu activity dengan activity yang lain di dalam satu project atau di dalam satu package yang sama. Oke. Ini sudah selesai. Jadi skenario-nya adalah kita memiliki dua buah activity. Activity pertama adalah main activity. Main activity nanti ketika saya run, ketika saya jalankan, main activity ini akan terlihat pertama kali. Kemudian kita coba bikin activity kedua. Klik kanan di package, kemudian new, kemudian activity, kemudian pilih yang empty activity. Setelah itu beri nama second activity atau activity kedua. Second activity. Kemudian klik finish, bahasanya pun sama, source language-nya adalah Java. Finish. Nah, kita sudah memiliki dua activity. Activity yang pertama adalah main activity. Jadi nanti ketika kita run, pertama kali yang akan terlihat adalah main activity. Kemudian activity kedua adalah second activity. Itu skenario-nya. Nanti di main activity ada satu buah button, di mana button itu ketika kita klik, maka akan memanggil second activity. Begitu juga di second activity, nanti ada satu buah button, di mana button tersebut kita klik akan memanggil yang namanya main activity. Yuk, silahkan dibuat UI-nya, di rest, kemudian layout, kemudian silahkan pilih yang activity main, activity pertama. Misalnya kita buat sebuah button, tag view-nya dihapus, kemudian buat sebuah button. Width itu untuk mengatur lebar, height itu untuk mengatur tinggi. Ada dua, match parent dan wrap content. Misalnya width-nya itu kita bikin match parent. Match parent itu lebar buttonnya akan mengikuti lebar layar. Kemudian height-nya, height itu tinggi. Tingginya ya jangan dibikin match parent. Ketika kita bikin match parent, apa yang terjadi? Maka button akan menutup seluruh layar Anda. Karena match parent itu tingginya akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Misalnya saya ganti menjadi wrap content. Apa itu wrap content? Wrap content itu tingginya akan menyesuaikan dengan kontennya. Kontennya itu nanti teks. Kemudian kita kasih teks, Android teks. Teksnya misalnya adalah menuju activity second. Menuju activity
second. Kemudian Anda perlu menambahkan ID. Fungsinya ID ini sebagai identitas. Jadi masing-masing button itu harus masing-masing objek harus memiliki identitas. Identitas itu harus unik. Artinya unik, ya nggak boleh ada objek yang memiliki identitas yang sama. Misalnya saya kasih button next, btn next. Jangan lupa setiap akhir statement harus ditutup dengan slash dan kurung siku. Karena pertemuan yang lalu kita masih belajar menggunakan linear layout, maka layout yang awalnya constraint layout tolong diganti menjadi linear layout. Kemudian untuk posisinya tolong bisa di tengah, berarti kita menggunakan Android Gravity, misalnya adalah center, maka posisinya akan ada di tengah layar. Skenario pertama sudah kita buat, jadi kita membuat sebuah button, di mana button itu nanti ketika kita klik, dia akan memanggil activity second. Kemudian di activity second, Anda juga bisa menambahkan button. Untuk pertama kali silakan diganti ini menjadi linear layout. Linear layout. Tambahkan satu buah button. Width-nya match parent, kemudian wrap content, teksnya misalnya adalah menuju activity main. Kemudian ID-nya misalnya adalah btn back. Kemudian posisinya Android Gravity-nya kita set di center juga, berarti di tengah layar. Oke. Dapat kita lihat di sini bahwa di second activity juga ada satu buah button dengan teksnya adalah menuju activity main, sedangkan di activity main sendiri sama, ada sebuah button dengan teks menuju activity second. Skenario-nya adalah nanti ketika saya klik menuju activity second, maka yang tampil adalah activity second. Tampilan yang di sini. Oke. Selanjutnya, untuk desain UI-nya sudah selesai. Kita ke Java. Setelah di desain UI selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan ke Java. Jadi silahkan buka main activity.java. Kemudian kita membuat sebuah button. Misalnya kita kasih nama btn, kemudian sama dengan button. btn adalah sebuah button, kemudian kita find view by ID. resource.id. ID itu yang di XML. Yang di XML tadi namanya apa? Kalau di contoh di saya adalah btn next. Berarti ID yang di button sini adalah btn next. Berarti di sini kita kasih btn next. Setiap akhir statement titik koma. Kemudian ada ke actionnya adalah klik. Jadi ketika button next kita klik, maka actionnya apa? Berarti kita bikin btn dot set
on click listener. New on click listener. Maka secara otomatis dia akan membuat public void on click. Jadi ketika diklik, buttonnya mau ngapain. Jadi skenario-nya adalah ketika diklik, button tersebut akan memanggil yang namanya second activity. Itulah yang disebut dengan intent. Kita membuat intent, misalnya namanya adalah I, sama dengan new intent, get application contact, kemudian intent tujuannya yaitu second activity dot class. Kemudian jangan lupa kita harus start activity. Intentnya yaitu kita kasih nama I. Ini fungsi untuk intent. Setelah selesai, coba kita run. Perlu beberapa detik untuk run. Silahkan tunggu. Proses run agak lama karena harus melakukan yang namanya Gradle build running. Apa yang dimaksud dengan Gradle? Gradle itu adalah build tools. Jadi ketika Anda nge-run, ketika Anda nge-build, di Android Studio harus ada yang namanya Gradle. Nah, proses Gradle itu memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, dia sudah melakukan proses install. Nah, sekarang sudah installing sukses. Coba kita lihat di sini. Jadi ini adalah main activity. Ketika saya klik, maka dia akan menuju activity kedua. Ini belum bisa karena saya belum melakukan kode di second activity. Belum memasukkan kode di second activity. Lakukan hal yang sama di second activity, berarti sama, kita membuat sebuah button, ini di second activity.java, misalnya namanya adalah btn, sama dengan button, find view by ID, resource.id.btnback. Apa itu btnback? Btnback adalah ID yang ada di activity second.xml yang di sini. Seperti itu. Selanjutnya, actionnya adalah diklik. Jadi button itu diklik. Berarti btn.set on click listener new on click listener. Public void on click secara otomatis akan terbuat. Kemudian actionnya adalah ketika diklik dia akan kemana. Ya, berarti intent. Misalnya namanya I. Apakah harus I? Tidak. Anda boleh melakukan penamaan yang lain. New intent. Get application contact, kemudian koma, tujuannya di mana, yaitu tujuannya ketika saya klik dia akan ke main activity. Setiap error statement titik koma, kemudian kita start activity, intentnya adalah intent I. Main activity.class. Maaf. Oke. Setelah itu kita run kembali. Jadi skenario-nya adalah ketika dia ke second activity, ada sebuah button dan button itu ketika kita klik dia akan kembali lagi ke main activity. Kita coba lihat proses installing. Masih ada proses installing. Oke.
Oke, selesai. Kita klik. Ini adalah activity pertama atau main activity. Menuju activity second kita klik, maka akan ke activity kedua. Ketika menuju activity main kita klik, dia akan menuju main activity. Itulah yang disebut dengan intent. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah TOAS. Apa yang dimaksud dengan TOAS? TOAS adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menampilkan pesan atau sebuah peringatan pada aplikasi Android. Fungsi TOAS ini sendiri mirip dengan yang namanya alert box, message box, dan yang lain. Struktur TOAS itu sendiri adalah TOAS, kemudian .makeText, kemudian konteks, misalnya get application context, kemudian diikuti dengan koma, kemudian diikuti dengan teks. Teks ini adalah sebuah string. Teks itu adalah string yang akan ditampilkan. Jadi pesan apa yang akan ditampilkan itu teks. Kemudian duration. Duration itu adalah waktu. Waktu berapa lama ditampilkan pesan tersebut. Biasanya ada dua, ada long, ada short. Long itu biasanya waktunya lebih lama dibanding dengan short. Sebagai contoh misalnya short 1 detik, ya maka long 2 detik. Satuannya adalah detik, jadi bukan menit. Jadi tampilnya itu hanya sepintas, satuannya detik, bukan menit. Kemudian terakhirnya setelah duration itu ada yang namanya .show. Ditampilkan, TOAS akan ditampilkan. Jadi itu struktur TOAS. Kemudian ini praktek TOAS, langsung kita coba ke Android Studio. Silahkan buka Android Studio masing-masing. Ke Android Studio masing-masing. Tadi saya ada di intent. Kita coba taruh di sini. Di bawah start activity, di main activity. Jadi skenario-nya adalah ini di main activity. Di main activity, ketika saya klik menuju activity second, maka nanti akan muncul sebuah pesan atau TOAS yang stringnya adalah misalnya kita buat ini menuju activity second. Button ini menuju activity second. Seperti itu. Jadi skenario-nya seperti itu. Setelah start activity, ke main activity.java. Setelah start activity kita tambahkan sebuah TOAS. Kemudian .makeText. Konteksnya adalah get application context, koma, diikuti dengan teksnya apa. Teksnya tadi misalnya adalah ini menuju activity second. Kemudian koma, diikuti dengan TOAS. Kemudian diikuti dengan waktu. Waktunya apakah long atau short. Misalnya kita pilih yang short. Jangan lupa setiap akhir statement nanti dikasih show untuk menampilkan. Untuk menampilkan TOAS kita perlu yang namanya show. Selesai. Setelah itu kita coba apakah TOAS kita jalan atau tidak. Silahkan dilakukan tahapan run. Kita akan coba lihat apakah TOAS yang tadi sudah kita buat muncul atau tidak. Jadi skenario-nya seperti yang tadi saya bilang, ketika diklik button dia akan muncul pesan ini menuju activity second dalam hitungan yang short. Short itu hitungannya hanya detik, sekian detik. Kita coba. Jadi ketika saya klik activity menuju second akan muncul sebuah TOAS. Ini TOAS. Ini menuju activity second. Saya ulangi. Ketika saya klik maka akan muncul TOAS. Ini menuju activity second. Long. Short, maaf. Short. Bukan long. Oke, itu materi kita minggu ini. Tentang intent dan TOAS. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar.